Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Stikasari dengan NPM A1M022038. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengetahuan yang mencakup penalaran dan logika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baiklah, topik utama yang dibahas dalam video ini adalah yang pertama itu ada pengertian penalaran, 2 itu prinsip penalaran, 3 pengertian logika, 4 itu tempat logika dan ilmu pengetahuan, 5 sejarah logika, 6 itu logika tradisional dan modern, 7 manfaat logika. Baiklah, apa itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Prinsip penalaran. Yang pertama itu prinsip identitas, adalah suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi, sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip yang ketiga itu prinsip eksklusi, sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya. Apa itu logika? Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Adalah tempat logika dan ilmu pengetahuan. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah filsafat spekulatif atau filsafat teoritis, yang kedua filsafat praktis, yang ketiga filsafat produktif. Sementara Auguste Comte membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah ilmu pengetahuan positif yang berisi yang pertama logika atau matematika murni, yang kedua ilmu pengetahuan empiris terdiri atas astronomi, fisika, kimia, fisiologi, sosiologi, fisik, dan lain-lain. Kelompok yang kedua, filsafat yang pertama metafisika, yang kedua filsafat ilmu pengetahuan terdiri atas umum dan khusus. Secara logika, logika dimulai sejak Thales, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam. Thales mengatakan bahwa air adalah arke dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika saintika. Topik yang selanjutnya adalah logika tradisional dan modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep dan terminologi menurut struktur, susunan dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepatnya oleh simbol-simbol matematik. Dan topik terakhir adalah manfaat logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri.
Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Setelah hanya itu saja penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum.